Bab 297 Pimpinan Klan Joran mencari tahu 1. Lagi pula, ini soal binatang buas, jadi harus berhati-hati dan melakukannya secara rahasia. Saat ini, Klan Joran tidak tahu kalau Klan Thunder sudah hancur. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga banyak orang yang belum tahu. Tetua Osval, bukankah kamu membawa Liora ke Klan Thunder? Kenapa kembali secepat ini? Apa Jus tidak mau menikahi Liora? Tanya seorang tetua. Apa, orang itu berani menolak Liora? Liora adalah wanita tercantik di Klan Joran kita. Dia tercantik kedua. Oke, dia tercantik kedua, tapi, bukankah Jus selalu mendambakan Liora? Dalam beberapa dekade terakhir, dia sudah datang ke Klan Joran untuk menanyakannya beberapa kali, tapi kita sudah menolaknya. Tapi kenapa sekarang dia menolak Liora? Semua orang sedikit bingung. Mereka tidak tahu kenapa Osval membawa Liora kembali. Tentu saja Jus ingin menikahi Liora, tapi dia tidak punya kesempatan, kata Osval tersenyum. Dia tidak ingin cepat-cepat mengatakan tentang kehancuran Klan Thunder. Ingin bermain-main dulu dengan mereka. Apa maksudmu? Ngomong-ngomong, Tetua Osval, kali ini, kamu membawa beberapa orang luar ke sini. Apa maksudmu? Pimpinan Grimbal Joran bertanya dengan suara yang dalam. Mereka adalah bantuan dari luar yang kuundang untuk membunuh binatang itu. Osval menjawab. Apa? Sesudah mendengar kata-kata Osval, ekspresi semua orang berubah drastis. Terutama pimpinan Grimbal yang berkata dengan marah, omong kosong, omong kosong. Kenapa kamu tidak senang kalau aku merekrut bantuan dari luar? Osval sedikit bingung. Tetua Osval, kami memintamu untuk bekerja sama dengan Klan Thunder, kenapa kamu malah bawa anak berandalan? Apa kamu sudah memberitahunya tentang binatang aneh itu? Tetua Osval, kamu salah paham. Kalau berita tentang binatang aneh itu diketahui oleh klan kuat lainnya, Klan Joran mungkin tidak akan dapat apa-apa. Karena kamu memberitahunya, sekarang kamu harus bunuh dia segera. Sekelompok tetua Klan Joran mendesak. Reaksi orang-orang tua ini sudah Osval prediksi. Dalam hati dia berkata, kalau saja bisa membunuh Devan, apa jadinya dengan Klan Thunder? Dia akan langsung membunuh binatang aneh itu. Semuanya, jangan terburu-buru. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir, namanya Devan dan dia adalah teman Liora, kata Osval. Apa? Kamu bilang laki-laki yang kamu bawa pulang bernama Devan? Ada apa dengan Devan? Osval tercengang. Devan, bukankah dia anak sombong yang membunuh perwakilan Klan Thunder pada seleksi? Kenapa kamu membawanya ke Klan Joran? Kalau Klan Thunder tahu hal ini, Klan Joran akan mendapat masalah besar, kata seorang tetua dengan wajah muram. Jangan khawatir, Klan Thunder tidak akan pernah mengganggu kita lagi, kata Osval tersenyum. Kenapa? Karena Klan Thunder sudah musnah, kata Osval yang akhirnya tidak menutup-nutupi lagi. Klan Thunder musnah. Tetua Osval, apa kamu bercanda? Sekelompok tetua dari Klan Joran mengira Osval bercanda. Lagi pula, untuk menghancurkan Klan Thunder, hanya bisa dilakukan oleh Klan Hiden yang lebih kuat dari Klan Thunder. Kalau Klan Hiden ingin memunahkan Klan Thunder, tidak mungkin Klan Joran tidak tahu apa-apa. Ya, Klan Hiden tidak ada urusannya dengan Klan Thunder, tapi kamu lupa kalau belum lama ini, Devan bilang kalau Klan Thunder akan dia lenyapkan. Osval seakan berkelakar. Hehe, meski dia bisa membunuh perwakilan Klan Thunder, tidak mungkin memusnahkan Klan Thunder. Kalau begitu aku akan memberitahumu, sebenarnya, Klan Thunder mengirim seorang master untuk membunuh Devan, tapi Devan bisa membunuhnya, kata Osval sambil menyipitkan matanya. Jadi apa?
berapa banyak supremes yang dimiliki klan Thunder. Mereka punya puluhan hingga ratusan dan juz di atas Celestial Bintang 1. Terlebih lagi, leluhur klan Thunder, Raijin sudah menembus ke Celestial sempurna, kata pimpinan Grimbal sambil menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kalau aku bilang bahkan leluhur klan Thunder, Raijin, dibunuh oleh Devan? Tetua Osval, lelucon ini sama sekali tidak lucu. Beberapa hari lalu, Devan masih mengikuti seleksi. Beberapa hari kemudian, Devan memusnahkan klan Thunder dan Raijin yang sudah menerobos ke alam Celestial sempurna. Bukankah itu bercanda? Aku tidak bercanda, itu yang terjadi. Kalau tidak, mana mungkin aku memberitahunya tentang binatang aneh itu, kata Osval. Apa Raijin gagal menerobos Celestial sempurna? Apa klan Thunder merilis berita palsu? Tanya seseorang. Tidak, Raijin memang sudah membuat terobosan, dia benar-benar Celestial sempurna, Osval berkata dengan tegas. Maksudmu, Devan punya kekuatan yang melebihi seorang Celestial sempurna? Mereka terkejut. Menurut perkiraanku, setidaknya Celestial sempurna bintang 1, bahkan mungkin bintang 2, kalau tidak mungkin membunuh Raijin dengan mudah, Osval berkata dengan mata menyipit. Kemudian, seluruh aula pertemuan terdiam, karena berita yang Osval sampaikan seperti sebuah ledakan. Bahkan mereka tidak percaya. Tapi Osval, sebagai tetua klan Joran, tidak akan membohongi mereka. Haha, bukankah itu sulit dipercaya? Ekspresiku saat itu lebih kaget darimu. Tuhan benar-benar sudah memberkati klan Joran. Osval tertawa. Tidak, Tetua Osval, aku masih tidak percaya dengan beritamu. Aku harus pergi dan melihat apa anak itu benar-benar kuat seperti yang kamu katakan. Tetua bernama Herald Joran berkata dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa mengetes dia, tapi sebaiknya jangan melakukan itu. Lagi pula, pimpinan klan Joran saja tidak akan mampu menahan serangan Celestial sempurna, kata Osval. Pimpinan, sekarang beri perintah, mari kita kalahkan binatang itu dengan bantuan Devan, Osval berkata kepada Grimbal. Grimbal merenung sejenak dan kemudian berkata, sebaiknya kamu katakan yang sebenarnya, kalau tidak, akibatnya bukan cuma peringatan. Kata-kata Grimbal membuat Osval gemetar. Pada saat ini, pintu aula pertemuan tiba-tiba terbuka dan seseorang masuk. Leluhur. Melihat dia yang masuk, semua orang menjadi sangat hormat. Karena, leluhur mereka, Dagon Joran, yang datang. Meskipun, Dagon hanya Celestial bintang 9. Namun bagi klan Joran, dia sangat kuat. Aku dengar apa yang kamu katakan barusan, Osval, apa kamu bodoh? Kamu tidak sengaja membuat kebohongan seperti supaya Liora tidak menikahi klan Thunder, kan? Dagon berkata dalam. Kata-kata Dagon keluar dari mulutnya. Semua orang langsung membicarakannya. Mereka bahkan merasa bahwa apa yang dikatakan Dagon masuk akal. Lagi pula, Devan baru berusia 20-an. Membunuh seorang Celestial di usia 20-an, apa ini mungkin? Terutama Dagon, yang sudah berlatih selama lebih dari 100 tahun dan masih terjebak di Celestial bintang 9, pasti tidak akan mempercayainya. Dia sudah berlatih selama lebih dari 100 tahun, mana mungkin bisa dibandingkan dengan orang yang baru berlatih selama 20 tahun. Hampir tidak ada seorang pun di kerajaan Platonian yang bisa melakukannya. Tapi apa Devan dari kerajaan Platonian? Sarna sekali bukan. Kerajaan Platonian tidak memiliki orang dengan nama belakang Armod. Bahkan dia juga bukan klan Hiden. Leluhur, aku berani bersumpah dengan hidupku kalau apa yang baru saja aku katakan itu benar. Osval menggertakkan giginya. Hehe, aku akan cari tahu apa yang kamu katakan itu benar atau tidak. Tetua Osval,
Kalau aku mengetahui apa yang kamu katakan salah, jangan salahkan aku karena kejam. Sesudah Dagon selesai berbicara, dia menghilang. Bersambung. Bab 297 Pimpinan Klan Joran mencari tahu 2. Rupanya, dia ingin menemui Devan. Leluhur, wajah Osval berubah pucat. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan hentikan pimpinan, Osval berkata dengan cemas. Tapi tidak ada yang bergerak. Sepertinya mereka tidak terburu-buru sama sekali. Saat ini, mereka juga merasa Osval sedang berbohong. Apa Osval berbohong? Biarkan leluhur yang ceri tahu. Osval sangat cemas seperti mau mati. Orang-orang ini tidak tahu seberapa kuat Devan, jadi tentu saja mereka santai. Tapi Osval sudah melihat Devan membunuh leluhur klan Thunder dengan tangannya sendiri. Sekarang Dagon pergi untuk menguji kekuatan Devan. Kalau Devan menganggap dia sebagai musuh, dia akan mati saat mencobanya. Devan dapat membunuh Celestial sempurna dalam hitungan detik. Membunuh Celestial bintang 9 akan lebih mudah lagi. Sayang sekali tidak ada yang percaya Osval. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Osval tidak punya pilihan selain bergegas keluar sendiri. Namun, kecepatannya mana mungkin bisa menyaingi kecepatan leluhur klan Joran. Di taman klan Joran, Devan sedang duduk di meja batu sambil minum teh bersama para gadis. Beberapa pelayan menunggu di samping. Terlihat kalau klan Joran jauh lebih baik dari klan Thunder. Tidak menyalahgunakan seorang pelayan. Tentu saja, mereka tidak akan tiba-tiba membunuh para pelayan ini seperti klan Thunder. Pelayan ini seperti tidak punya status. Mereka bahkan mau berlutut untuk menyemir sepatu Devan. Melihat ini, Devan tidak merasa iba. Lagi pula, merekalah yang ingin bergabung dengan klan Hiden. Namun, saat ini, Devan tiba-tiba merasakan bahaya datang dari belakangnya. Dia segera mengerutkan kening. Namun, dia masih minum teh. Melihat Devan sama sekali tidak menyadarinya, seringai muncul di wajah leluhur klan Joran. Dia pikir Devan tidak bisa mendeteksi serangannya. Dengan kekuatan seperti ini, mana mungkin bisa membunuh seorang Celestial? Apa dia bercanda? Sepertinya Osval berbohong. Boom! Telapak tangan leluhur klan Joran menamparkan punggung Devan dengan keras. Meskipun dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya di telapak tangan ini, tapi setidaknya ada 70% kekuatannya. Dia ingin membunuh Devan. Sekarang Devan tahu tentang binatang aneh itu, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Namun, sesaat kemudian, wajah Dagon berubah kaget. Devan sudah dihantam dengan telapak tangannya, tapi Devan tetap tidak bergerak. Selain itu, kekuatan yang lebih ganas berbalik ke arahnya. Dia ingin pergi, tapi sudah terlambat. Kekuatan itu mengalir ke seluruh tubuhnya langsung dari lengannya. Saat berikutnya, tubuh Dagon terpental ke belakang. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Saat ini, Osval akhirnya datang. Leluhur klan Joran jatuh tepat di hadapannya. Melihat ini, Osval sangat lega. Sepertinya Devan tidak membunuh Dagon. Padahal, Devan memang berencana membunuhnya. Tapi dia langsung menebak kalau orang ini pasti leluhur klan Joran. Lagi pula, memang sulit bagi siapapun untuk percaya kalau seorang pemuda berusia 20-an dapat membunuh leluhur klan Thunder. Oleh karena itu, Devan hanya mengaktifkan cakra pelindung tubuh. Namun kali ini berbeda dengan saat Osval menyerang Devan. Pada saat itu, cakra pelindung tubuh akan memantulkan kekuatan sebanyak yang Osval pakai. Tapi kali ini, kekuatan pantulan pada diri Dagon 2 kali.
Meski hanya tes, Dagon menggunakan 70 hingga 80% dari kekuatannya. Kalau Devan lemah, kemungkinan besar dia akan langsung mati. Dengan kata lain, Dagon sebenarnya memang ingin membunuhnya. Devan harus memberinya pelajaran. Leluhur, apa kamu baik-baik saja? Pada saat ini, anggota lain dari klan Joran juga bergegas mendekat. Aku baik-baik saja, kata Dagon dengan berat, menahan rasa sakit yang parah. Lagi pula, dia masih ingin menyelamatkan mukanya di depan begitu banyak anggota klan. Namun, dia masih kesakitan. Baru saja dia menggunakan 70% dari kekuatannya untuk menyerang Devan dan sebagai hasilnya, kekuatan yang dipantulkan kembali dari Devan menjadi 2 kali lipat, yaitu 140% dari kekuatannya. Kekuatan sebesar ini memantul dan Dagon tidak siap, jadi dia langsung terluka parah. Saat ini, Devan berdiri dengan cangkir di tangannya. Dia berkata kepada Dagon, kalau kamu kesakitan, katakan saja. Kamu tidak sudah malu kalau terluka karena aku. Sesudah mendengar kata-kata Devan, Dagon membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Dia berusaha menahan diri supaya tidak muntah darah. Tapi dia tidak tahan lagi. Untuk sementara, Dagon merasa malu. Leluhur. Melihat ini, semua orang klan Thunder menjadi gugup. Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Untungnya, dia hanya memukulku dengan 70% kekuatannya. Kalau dia memukulku dengan 100%, mungkin dia akan mati, kata Devan sambil meniup tehnya dan menyesap teh dari cangkir. Pada saat ini, semua orang diam. Tidak ada yang berani berbicara. Sesudah sekian lama, Dagon menangkupkan tangannya ke arah Devan dan berkata, maaf, aku menyinggungmu, tolong maafkan aku, senior. Harus dikatakan bahwa Dagon bukan orang yang suka mendendam. Mengetahui bahwa kekuatan Devan jauh lebih unggul darinya, Dagon berani mengakuinya. Devan langsung dianggap sebagai senior. Kalian masih tidak memberi hormat pada senior. Dagon berteriak ke anggota klan Joran. Senior. Semua orang di klan Joran membungkuk ke arah Devan dan memanggilnya senior. Jangan panggil aku senior, panggil saja Devan. Devan melambaikan tangannya. Lagi pula, dia baru berusia 20-an dan mereka semua sudah tua. Aneh kalau dipanggil senior. Lalu kalau begitu, Dagon menelan ludahnya. Aku pacar Liora, dia memanggilmu pimpinan, kamu memanggilku senior, itu kan aneh. Baiklah, panggil saja aku Devan, atau Tuan Muda Armot, tidak apa-apa. Kata Devan langsung. Oke, Tuan Muda Armot. Melihat ini, mata Liora sekali lagi menunjukkan kekaguman yang dalam. Devan benar-benar pemuda yang luar biasa. Ketika dia berbicara dengan leluhur klan Joran, leluhur klan Joran sopan. Arsaya dan para wanita lainnya juga merasa sangat terhormat. Lagi pula, siapa yang tidak suka pria mereka menjadi kuat? Oke, jangan buang waktu, beritahu aku di mana binatang itu, aku sedang terburu-buru. Devan meletakkan cangkir tehnya. Dia tidak ingin membuang waktu untuk omong kosong. Ketidaksabaran yang ditunjukkan oleh Devan membuat semua orang di klan Joran terdiam. Seolah-olah Devan sama sekali tidak menganggap serius binatang aneh ini. Tuan Muda Armot, keberadaan hewan itu tidak pasti dan kami tidak tahu di mana sekarang, tapi kami punya seseorang yang menjaganya setiap saat. Begitu kami bisa memastikan lokasinya, kami akan segera memberitahu Tuan Muda Armot, kata Dagon. Oke, tapi lebih baik kamu cepat, aku akan tinggal di klan Joran paling lama 3 hari. Kata Devan. Bersambung.